Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana beribadah yang berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak kebiasaan di mana ibadah hanya menjadi sebuah rutinitas, kegiatan agamawi. Minggu yang lalu firman Tuhan dengan jelas berkata tentang ibadah yang mendatangkan perjumpaan dengan Tuhan. Di mana ketika kita beribadah, kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Ada sesuatu yang baru, nilai yang baru, prinsip yang baru. Lalu ibadah juga menyebabkan kita berjumpa dengan kasih Tuhan. Kalau kita beribadah berjumpa dengan kasih Tuhan, maka kita mengalami satu sentuhan, ya satu jamahan. Begitu Tuhan mengasihi hidup kita. Dan yang berikutnya, ketika kita beribadah, ketika kita itu berjumpa dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan adalah kuasa yang mengubahkan. Inilah satu ibadah yang sebenarnya harus dikejar oleh orang percaya. Ibadah yang bukan sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang dimana kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Ibadah dimana kita berjumpa dengan kasih Tuhan. Ibadah dimana kita berjumpa dengan kuasa Tuhan. Makanya kemarin ada 5 poin ibadah yang mendatangkan perjumpaan dengan Tuhan adalah ibadah yang memuliakan Tuhan. Ibadah yang memuliakan Tuhan adalah ibadah di mana kita ketika kita datang pada Tuhan, kita sungguh-sungguh punya sebuah keadaan hati yang bersyukur. Lalu kita memuliakan Tuhan. Dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Dengan ekspresi hidup kita, mengangkat tangan, bersorak-sorai. Sehingga hatimu dibawa kepada Tuhan. Jangan badanmu dibawa ke gedung gereja saja, hatimu dibawa pada Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang memuliakan Tuhan adalah ibadah yang mendatangkan sukacita. Katakan sukacita. Iya. Sehingga tidak ada lagi umat Tuhan yang bersungut-sungut. Karena Tuhan mengajarkan supaya kita harus bersukacita senantiasa di dalam segala hal. Sehingga sukacita itu akan memberikan kepada kita satu ungkapan rasa syukur yang mendalam. Sehingga saya rindu ibadah kita ini diwarnai dengan ibadah di mana kita bersukacita. Yang berikutnya, ibadah yang berjumpa dengan Tuhan adalah satu ibadah di mana ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita ini ada kesadaran akan dosa. Ibadah itu mendatangkan pertobatan. Ibadah itu mendatangkan perubahan. Amin. Ya, sehingga semakin kita beribadah, semakin kita bertobat. Semakin kita beribadah, semakin ada perubahan hidup. Sehingga ibadah yang berkenan adalah ibadah yang mendatangkan pertobatan. Kesadaran akan dosa. Terima kasih Tuhan, hidupku sudah kau tebus, engkau sudah mati di kayu salib, menebus diriku. Sehingga ketika pulang dari ibadah, kesadaran akan dosa itu begitu kuat. Dan kita ngomong, tidak, hidupku bukan untuk dosa. Tambah hari, tambah kudus. Berkenan pada Tuhan. Amin. Tidak gampang berbuat dosa. Ini dampak daripada ibadah yang berjumpa dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, ibadah yang Tuhan mau adalah ibadah di mana kita ini semakin sadar bahwa ketika kita beribadah, kita ini bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama. Ya. Kita ini tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan sesama. Oleh karena itu, setiap kali beribadah, sebenarnya kasih kita kepada sesama lebih lagi. Kita mengalami hubungan penuh kasih. Kita gampang mengampuni. Kita tidak gampang tersinggung. Kita sadar kita mesti membereskan hal-hal yang tidak beres dalam hubungan. Artinya semakin kita beribadah, kita tambah mengasihi orang lain. Amin. Amin. Karena kekristenan adalah keluarga rohani. Ya. Cirinya mengalami hubungan dengan kasih. Yang terakhir yang kelima, ibadah
Yang Tuhan mau adalah ibadah, di mana semakin kita beribadah, semakin kita sadar kita ini milik Tuhan. Semakin kita sadar kita milik Tuhan, kita ini belajar untuk menyerahkan diri. Enggak ada sesuatu pun yang di mana kita berkuasa. Hidup kita milik Tuhan, kita serahkan diri kita untuk Tuhan, lalu kita belajar memberi diri kepada Tuhan. Akhirnya ibadah itu mendorong kita untuk melayani Tuhan. Panggilan hidup yang tertinggi manusia ini bukan dilayani, bukan jadi bos. Tapi panggilan yang tertinggi yaitu hidup yang melayani Tuhan. Semakin beribadah, semakin orang itu rendah hati, semakin hamba. Ya, semakin kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar lanjutan daripada khotbah tentang ibadah, yaitu bagaimana rahasia ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus dengan indah menulis satu tulisan kepada anak didiknya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bapak Ibu, kenapa ada sebagian orang yang sungguh-sungguh setia beribadah, ada orang yang beribadah saja, kadang datang, kadang tidak, atau sama sekali nggak butuh ibadah. Saya mau kasih tahu. Rasul Paulus dengan jelas berkata dalam ayat yang ke-6, ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Ada sebagian orang yang menganggap dengan saya beribadah, harapan saya terima keuntungan. Sehingga ada anggapan ibadah itu harus membawa keuntungan. Tapi ada yang begini. Saya sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, maka saya harus beribadah kepada Tuhan. Atau ada yang berkata, ibadah itu tidak membawa keuntungan apa-apa. Tidak ada pengaruhnya. Sehingga tidak harus beribadah kepada Tuhan. Ternyata rahasianya apa? Ketika kita rindu mengalami satu ibadah yang sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita, ternyata ibadah itu harus disertai rasa cukup. Mari katakan bersama-sama, rasa cukup. 2, 3. Oh, ternyata ada rahasia. Loh, kenapa ibadah harus disertai rasa cukup? Kenapa demikian Rasul Paulus menekankan rasa cukup itu penting? Kenapa dikaitkan dengan kita ini tidak bawa apa-apa ke dalam dunia ini? Ya, lahir ya bayi, telanjang, besok mati, ya tidak bawa apa-apa. Makanya asal ada pakaian, makanan cukup. Tapi kalau orang ingin kaya, terjatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Loh, kenapa Rasul Paulus begitu dalam mengkaitkan ibadah ini dengan cinta akan uang? Kenapa? Ya, saudara, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata rasa puas atau auterkeias artinya kepuasan pribadi.
Auterkias dalam bahasa asli di Yunani ini mengatakan sikap hati yang menunjukkan rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bapak Ibu mesti mengikuti khotbah ini dengan cermat karena nanti hubungannya sangat erat. Mengalami rasa cukup dengan apa yang dimiliki, puas dengan apa yang dipunyai. Maka Rasul Paulus mengkaitkan dengan puas dengan hal-hal yang dasar. Puas dengan hal-hal yang dasar. Ya. Kenapa dikatakan puas dengan hal yang dasar? Bapak Ibu, ternyata ada kaitannya dengan ibadah. Tanpa seseorang memiliki rasa cukup, maka seseorang tidak akan merdeka di dalam Tuhan. Tanpa rasa cukup, maka manusia akan dikendalikan oleh nafsu duniawi dan ambisi. Perhatikan, setiap orang punya nafsu duniawi dan ambisi. Kenapa? Karena nafsu duniawi dan ambisi itu merupakan irama, merupakan gaya hidup manusia dengan kecenderungan berbuat dosa, di mana irama ini mengarah kepada mencintai dunia. Loh Pak, kalau puas dengan apa yang dimiliki, bagaimana dengan cita-cita? Bagaimana dengan mimpi? Saudara, tidak ada yang salah dengan mimpi. Tidak ada yang salah dengan cita-cita. Namun ketika seseorang itu menggapai mimpi, menggapai cita-cita, itu juga bukan ukuran kebahagiaan. Karena selepas orang itu punya mimpi yang satu, pasti nanti punya mimpi yang lain, muncul mimpi yang lain. Ya, begitu seterusnya dan tidak ada habisnya. Setiap orang mesti menghargai potensi yang Tuhan berikan. Harus. Dan potensi itu dikembangkan, digunakan untuk memaksimalkan dirinya. Namun Rasul Paulus sebenarnya menerangkan rasa cukup itu lawan katanya yaitu ketamakan, keserakahan. Yang ini sama dengan penyembahan berhala. Kenapa? Nanti saya terangkan. Dunia ini sekarang sedang dibawa kepada semangat materialisme. Materialisme yaitu satu paham di mana yang paling penting itu materi. Kebendaan. Semua diukur dengan kebendaan. Dihargai atau tidak dihargai diukur dengan kebendaan. Kalau tidak ada kebendaan, saya nggak akan dihargai. Belum lagi ada satu paham baru yaitu hedonisme. Nikmati semua yang ada, enggak peduli salah benar, enggak peduli dosa atau tidak. Perhatikan. Ya. Akhirnya manusia menjadi manusia yang memiliki kebiasaan konsumeristis. Konsumen, mengkonsumsi apapun, iklan-iklan dari berbagai macam produk. Ya, dulu iklan tuh bisa kita lihat kalau kita lihat TV. Dulu iklan tuh bisa kita lihat ketika kita apa? Ketika kita lewat di jalan-jalan iklan. Sekarang di genggaman kita semua iklan. Wow, semua di genggaman kita itu iklan semua. Bayangkan, setiap hari berbagai macam produk mulai dari kosmetik, makanan, pakaian, kendaraan, semua tas. Begitu memikat orang untuk ingin memiliki apa saja yang diiklankan. Perhatikan. Dunia sedang didorong oleh seperti ini. Sehingga akhirnya manusia
tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mana yang benar-benar dibutuhkan. Karena tidak semua barang yang diinginkan itu dibutuhkan. Kebutuhan dan keinginan itu merupakan dua hal yang berbeda. Ini. Makanya kalau orang tidak bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, wah. Yang terjadi hidupnya rusak. Ya. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan tentang rasa cukup. Kaitannya dengan ibadah. Wah, ekstrim ya Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-8. Asal ada pakaian, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wah, kenapa seperti ini? Ini. Bertalian dengan itu Tuhan Yesus juga mengajar di dalam Matius 6 ayat 11. Apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasa cukup. Belum lagi di dalam perjanjian lama saya teliti, di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk membiasakan diri dengan kecukupan, rasa cukup. Ketika Tuhan memberikan mana, Dia akan berikan perintah di dalam Ulangan 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara, kalau saya dulu hidup di dalam perjalanan di padang gurun, pasti saya ambil 7 gomer. Gomer itu satu ukuran. Karena keluarga saya 7. Ya, Pak Alek hanya ambil 4. 4 saja mungkin gak usah penuh ya, yang 2 kan bocil. Ya. Dari situ kita melihat loh, sejak dulu Tuhan itu sudah mengajar tentang rasa cukup. Memang rasa cukup itu relatif. Cukupnya seseorang beda dengan cukupnya orang lain. Namun kita bisa menguji apakah itu benar-benar kebutuhan. Atau ternyata hanya keserakahan, kesombongan, dan upaya untuk meningkatkan diri. Saya dapat cerita tentang orang yang terkaya, adiknya seorang sultan di sebuah negara. Saya tidak sebutkan. Wah, dia punya ribuan mobil mewah, terlalu berlebihan akhirnya. Disikat sama kakaknya yang sultan. Karena hidupnya sudah terlalu banyak memboroskan negara. Karena banyak orang mengkaitkan kepemilikannya dengan rasa berharga. Kalau ada orang yang dengan sadar terjerumus ke dalam berbagai macam gaya hedonisme, materialisme, sehingga akhirnya dia merasa serba kurang, serba kurang, serba kurang. Akhirnya apa? Tidak bersyukur. Serba kurang, tidak bersyukur. Serba kurang, tidak bersyukur. Makanya di dalam ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengatakan kita tidak membawa satu apapun ke dalam dunia. Kita tidak membawa apa-apa juga keluar. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Mati tidak bawa apa-apa. Saudara, kenapa ayat di bawahnya Rasul Paulus menghubungkan dengan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Uang itu netral. Tapi akar segala kejahatan itu cinta uang. Cinta uang berarti apa? Memburu uang dengan berbagai macam cara. Makanya mengakibatkan penyimpangan iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Pak, apa kaitannya dengan ibadah, Pak? Perhatikan. Orang yang sudah mulai dihantui dengan iman yang salah, dengan cinta uang, nanti ini akan menjadikan dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Saya membuktikan. Perhatikan. Apa bahaya ketamakan, keserakahan, cinta uang? Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dirimu, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Waduh, ketika saya teliti ayat ini, loh, kok endingnya ini keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu, perhatikan betul pengajaran firman Tuhan hari ini supaya tidak hilang ya. Ini sangat penting ya. Ya, jangan sampai saudara dengarkan firman Tuhan sudah terganggu dengan HP, dengan pikiran-pikiran yang lain. Dengarkan dengan baik. Di dalam Alkitab, keserakahan, ketamakan ini mendapatkan posisi dosa yang utama. Mengapa disebut sebagai dosa yang utama? Karena ternyata keserakahan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Ya. Di mana sebenarnya kata berhala itu dari dua kata. Kata yang pertama yaitu eidolo, latreia. Saya lihat, eidolo artinya berhala. Latreia artinya berbakti. Berarti penyembahan berhala berarti apa? Berarti berbakti dengan berbakti kepada berhala. Berbakti kepada berhala berarti, perhatikan, berbakti kepada objek lain yang bukan Tuhan. Seandainya kita harus berbakti kepada Tuhan, tapi akhirnya berbakti kepada objek lain yaitu berhala. Makanya mamon atau uang itu disejajarkan dengan Yesus. Karena satu-satunya berhala di dunia ini yang bisa membelokkan orang adalah uang. Sehingga kata berbakti kepada yang bukan Tuhan artinya orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang mikirnya kurang terus, orang yang mikirnya tidak bersyukur, tidak bisa beribadah. Tidak bisa beribadah. Hari Sabat udah lupa apa maknanya. Ini. Saudara, ketika seseorang mengingini materi lebih daripada yang patut dimilikinya, sebenarnya dia sudah membaktikan kepada mamon. Ketika seseorang sudah memfokuskan dirinya kepada pencapaian yang bukan Tuhan, dia sudah membaktikan dirinya kepada berhala, bukan pada Tuhan. Oleh karena itu, orang mengejar mamon. Mamon akan menghasilkan benda. Mamon menghasilkan pencapaian. Dengan mamon orang bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Dengan mamon orang bisa membangun penampilan. Dengan mamon orang bisa membangun rasa berharga. Dan perhatikan, posisi Tuhan
yang sangat berharga itu digantikan dengan mamon. Ini. Karena apa? Harusnya membangun manusia rohani itu mendatangkan kita dekat dengan Tuhan. Dibangun menjadi manusia baru. Memiliki pertobatan. Tetapi akhirnya yang terjadi membangun kehormatan, membangun keakuan diri sendiri dengan melupakan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, kalau ingin beribadah dengan sungguh-sungguh dan mendatangkan keuntungan yang besar, ibadah itu harus disertai rasa cukup. Amin, saudara? Ya, rasa cukup. Orang yang tidak punya rasa cukup, wah. Makanya ini nanti uang nanti hubungannya dengan apa? Perhatikan. Percabulan, dengan kenajisan, dengan hawa nafsu. Tidak heran keserakahan sampai dengan perzinahan atau percabulan rohani. Padahal firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika orang sudah mengejar uang, melupakan Tuhan, nanti akan jatuh ke dalam berbagai-bagai duga. Tanpa rasa cukup, kita tidak dapat merdeka. Kita akan dikendalikan oleh nafsu duniawi, ambisi pribadi, dan akhirnya tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, kenapa Rasul Paulus menekankan hal ini? Rasul Paulus punya contoh. Coba saudara, kalau saudara lihat di dalam Filipi 3 ayat 4-6, Rasul Paulus itu punya latar belakang orang yang apa? Wah, orang yang sangat terhormat. Orang yang disegani. Kenapa? Oh, dia orang yang disunat hari yang ke-8. Keturunan Israel, suku Benyamin. Ya. Dia orang Farisi, Sanhedrin. Oh, dia itu punya surat kuasa menganiaya jemaat. Wah, semua kedudukannya itu menjanjikan kekuasaan. Prestis secara politik dan agama. Sudah tentu juga secara finansial. Latar belakang Paulus itu latar belakang kecukupan. Baik dari sisi penampilan, dari sisi kedudukan, dari sisi otoritas, semua. Tapi itu semua ditinggalkan oleh Rasul Paulus dan dia ikut Tuhan. Dan keadaannya drastis berubah 180 derajat. Dia rela melepaskan karirnya yang sukses, yang dulu dianggapnya penting, sekarang justru dianggap sebagai kerugian. Bahkan sekarang yang dia alami Rasul Paulus melayani Tuhan, bahkan dia tidak menerima upah apapun. Bahkan Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang juga bekerja. Ya, dia bergabung dengan Aquila dan Priscilla dalam membuat tenda di Korintus. Dengan keadaannya seperti itu, dia juga ngerti apa arti itu kekurangan. Dia pernah ngerti apa itu kelimpahan kelebihan. Rasul Paulus juga sering mengalami keterbatasan, kekurangan. Bahkan di dalam perjalanannya menjadi utusan Injil dalam 3 perjalanan, maka dia juga menerima persembahan-persembahan ini. Dia sering mengalami masa sulit ini. Meskipun demikian Rasul Paulus tidak mengeluh. Dia tidak mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia rela bekerja keras. Ya, makanya dalam keadaan keterbatasan itu Rasul Paulus itu juga mengatakan lebih bahagia itu memberi daripada menerima. Lalu di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 12 Rasul Paulus mengatakan, aku telah belajar untuk merasa cukup dengan keadaan apapun. Jadi Rasul Paulus ini mengajarkan ini bukan berarti dia tidak melakukan. Rasul Paulus mengatakan, aku merasa cukup. Ya, dia tidak lagi mengejar hal-hal yang
mendatangkan dia dihargai. Makanya dia menghambakan diri menjadi seorang rasul yang mendedikasikan untuk memberitakan Injil. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar. Rasul Paulus mengajarkan ibadah yang disertai rasa cukup. Karena ada orang yang beribadah lupa untuk memuji menyembah Tuhan dengan bersyukur. Oleh karena itu, penerapan daripada rasa cukup yang pertama, ada 3 poin. Jangan biarkan diri kita merasa selalu kurang. Siapa di antara engkau yang merasa selalu kurang? Ya, kemarin ada hakim agung yang kena OTT. Hakim yang harusnya menjadi orang yang menjadi contoh, berlaku adil, justru bermasalah. Bahaya kalau selalu merasa kurang. Merasa kurang itu dalam hal apa? Dalam hal berkat, dalam hal apa? Ya, sudah punya motor baik, ya sudah dinikmati. Tidak usah pengen yang lain-lain, dinikmati bersyukur. Sudah punya istri, ya bersyukur. Udah punya suami bersyukur, enggak usah banding-bandingkan. Wah, itu nanti masuknya ke lagu ini ya. Tidak bisa menerima keadaan akan membawa kita ke dalam dosa ketamakan. Tamak. Jadi, terima kenyataan tentang keadaan kita. Tolong dibuka ini, ayat yang di poin bagian E. Ya, ditampilkan semua ayatnya ini. Lukas 3 ayat 14. Saya kasih tahu saudara-saudara, penerapannya apa? Jangan ada di antara kita yang merasa selalu kurang. Yohanes berikan satu pesan kepada seorang prajurit. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Rasa cukup. Yang kedua, ini lagunya, Farel. Yang kedua, tidak membanding-bandingkan keadaan dengan orang lain. Saudara, ketika orang membanding-bandingkan dirinya dengan keadaan orang lain, disitulah mulai ada masalah. Iya. Langsung masuk pembahasan, langsung masuk tampilkan ayatnya. Ya. Waspadai iri hati. Ketidakpuasan dengan keadaan kita mengakibatkan kita tidak cukup dan akhirnya mendorong kita untuk membanding-bandingkan, lalu apa? Iri hati. Katakan bersama-sama iri hati. 2, 3. Nah, saudara, hati-hati loh ya. Kalau ada orang yang mulai iri hati, berarti apa? Tidak ada rasa cukup. Ya. Iri hati itu ya membuat orang ini tidak puas. Saya mau kasih satu kata yang bagus pagi ini. Jangan iri hati. Wis toh. Bagaimanapun juga akan ada orang yang lebih kaya dari kita. Di Indonesia ini ada orang terkaya. Tapi orang terkaya di Indonesia ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang terkaya di Asia Tenggara. Yang di Asia Tenggara enggak ada bandingnya juga dibandingkan dengan orang terkaya dari negara lain.
Jadi di atas awan masih ada awan. Di atas langit masih ada langit. Bagaimanapun juga akan ada orang yang lebih ganteng daripada dirimu. Tidak usah iri. Bagaimanapun juga akan ada orang yang lebih cantik daripada kamu. Tidak usah iri. Satu hari ada satu pasien di rumah sakit. Tidak tahu bagaimana pasien itu memang dulu cantik sekali. Ini kejadian ya, saya lihat. Lalu ketika sakit, nggak tahu bagaimana tiba-tiba pasien itu berubah. Karena tidak bisa menerima dirinya yang berubah, maka pasien itu ketika opnam di cakra itu, dia suruh bawakan fotonya yang masih cantik. Ditaruh di sebelahnya. Bener. Jadi supaya orang melihat ini, loh aku dulu loh, cantik seperti itu. Ya, membanggakan kecantikannya. Akhirnya meninggal. Di dunia ini akan ada orang yang lebih cantik daripada kamu. Akan ada orang yang lebih ganteng daripada kamu. Akan ada orang yang lebih menarik daripada kamu. Ya. Akan ada orang yang lebih pintar daripada kamu. Akan ada orang yang lebih berbakat. Akan ada orang yang lebih sukses. Tanpa rasa cukup, kita akan terjebak kepada yang namanya iri hati dan tidak puas diri. Siapa yang bangga dengan tubuhnya, sebentar berubah. Ya. Saya bersyukur punya seorang istri yang sekarang beratnya 73. Walaupun dulu 37, yakin 37. Saya sampai ngomong sama Intan, Intan, kamu sekarang berat berapa? 4 berapa ya dulu Intan ya? Tak tanya itu. 40 ya? Loh, lebih berat Intan. Jadi aku bayang waktu saya ini pacaran sama Bu Yuli, lebih berat Intan 3 kilo daripada Bu Yuli. Loh dulu kecil. Wow. Saya bersyukur karena saya bisa membuktikan bahwa dengan suami Midwi Kuryanto, dia makmur, amin. Iya. Saya kuru dari pirang kilo ya. Iya. Bersyukur. Ini. Di zaman modern ini marak media sosial. Kalau kita tidak bijak, wah, kita bisa membanding-bandingkan. Ya. Hati-hati. Ada iklan ya. Kaget saya, kaget saya. Iya. Iya. Asik dengan dunianya sendiri. Iya. Nah, yang ketiga, bagaimana jalan keluarnya? Fokus untuk harta yang kekal. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Loh, apa artinya? Jangan salah prioritas. Hal-hal di dunia ini adalah sementara. Janganlah kejar yang sementara, namun mengabaikan perkara yang kekal. Mengumpulkan harta di surga menjadi prioritas bagi orang percaya. Dengan cara seperti apa? Mengumpulkan hal-hal yang prinsip nilai-nilai kehidupan. Orang yang hidup di dunia ini, kata-katanya, perilakunya itu bergantung prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya itu bergantung dari nilai yang dibangunnya. Nilai yang dibangun orang Kristen dasarnya Alkitab. Firman Tuhan, jangan campur aduk. Makanya ketika kita beribadah, oh, ibadah yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena dengan beribadah kita dijauhkan Tuhan dari tamak, dari serakah, dari ilah lain, dari berhala lain yang bisa menjerat kita ke dalam berbagai-bagai duka. Ini. Percayalah bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan
hidup yang kita perlukan. Percaya ini. Percayalah bahwa Tuhan terlalu mengasihi kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan paling mengerti apa yang Dia butuhkan, apa yang kita butuhkan. Berhentilah untuk melihat orang lain. Berhentilah untuk iri hati. Berhentilah untuk kita tidak menghargai apa yang kita punya. Mulai bersyukurlah. Berapapun berkat yang kecil kita syukuri. Kita kelola dengan gembira. Kalau kita kelola dengan gembira, kita kelola dengan baik, kita kelola dengan benar. Mengerti, berkat yang Tuhan sediakan. Kita kelola menurut firman Tuhan. Maka Tuhan pasti akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Berapa banyak di antara engkau yang pernah mengalami kegagalan? Tidak apa-apa, semua orang pernah gagal. Makanya kalau kita beribadah dengan benar, ibadah itu akan menyadarkan kita tentang dosa. Ibadah itu membuat kita lebih mengasihi sesama. Ibadah itu akan membuat kita ini memberi diri dan melayani. Ibadah itu akan membuat kita semakin ngerti benar di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, ibadah itu mengapa memberi keuntungan yang besar minggu depan. Karena ibadah itu mengandung janji. Ya, untuk baik hidup masa sekarang maupun yang akan datang. Saudara, makanya saudara sama-sama beribadah pada Tuhan, memuji Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan, rasa cukup, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan diriku daripada ketamakan, keserakahan. Karena ketamakan, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Tuhan tidak ingin disamakan dengan ilah lain. Dia adalah Tuhan yang pencemburu. Tuhan ingin supaya hidup kita dibaktikan kepadanya. Saya ingin akan ada perubahan di mana saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara menanggapi firman Tuhan. Ya. Saya rindu hari ini ada perjumpaan pribadi hidup kita dengan Tuhan. Mari kita berdiri. Ku bersyukur sebab Kau setia. Katakan, sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu. Agungkan selama hidupku. Angkat tanganmu, katakan aku bersyukur Tuhan.
Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sebab kau setia. Memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, tinggikan, agungkan selama hidup. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Nyatakan syukurmu, buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Ya la 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 bara bara dasya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kami memujimu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Engkau yang sudah beribadah setia, pertahankan. Yang sudah beribadah setia, pertahankan. Engkau yang belum rutin, minta kekuatan Tuhan supaya engkau sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Jangan sembrono di hadapan Tuhan. Engkau ingin mendapatkan hal-hal yang baik dari Tuhan, tetapi engkau tidak ingin memberi yang terbaik dari Tuhan. Bersyukurlah. Terimalah firman Tuhan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan biarkan ada pikiran-pikiran yang menolak, meragukan, bahkan merendahkan firman Tuhan. Kalau engkau menjunjung tinggi firman Tuhan, akan ada berkat dalam hidupmu. Kalau engkau meragukan firman Tuhan, engkau tidak akan terima janji Tuhan. Karena engkau tidak punya iman. Siapa di antara engkau yang sudah sungguh-sungguh berbakti, beribadah pada Tuhan dengan rasa syukur, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah yang Tuhan mau. Engkau punya rasa hormat, beribadah kepada Tuhan, karena ibadah adalah pemujaan, penghargaan kepada Tuhan. Siapa yang masih sering bertengkar dengan Tuhan? Siapa yang masih sering bertengkar dengan Tuhan berhubungan dengan uangmu? Engkau masih sering bertengkar dengan Tuhan ketika engkau memberi persembahan kepada Tuhan. Ketika engkau memberi persepuluhan pada Tuhan. Datang pada Tuhan, katakan, Tuhan ini hidupku. Saya sangat terharu ketika mendapatkan laporan dari Bu Ita. Ada banyak di antara jemaat kita yang sudah di luar kota. Sudah bertahun-tahun di luar kota. Tapi setia mengasihi jemaat di tempat ini. Saya bersyukur untuk waktu dia sejak kecil sampai gede digembalakan di tempat ini, dan mereka tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, siapa di antara engkau yang belum melayani Tuhan? Atau sudah melayani Tuhan tapi berhenti? Layani Tuhan. Karena rasa syukur harus kita nyatakan di dalam pemberian diri kita kepada Tuhan. Mari kita tengadakan tangan kita. Engkau yang menengadakan tangan, tengadakan dengan iman. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Untuk hal-hal yang belum kami terima pun kami bersyukur Tuhan. Untuk hal-hal yang Engkau rindukan, yang kami ingin kami terima Tuhan.
hadapkan, jemaat hadapkan hal-hal yang engkau rindukan. Bersyukurlah. Sekarang sedang on the way, sedang perjalanan, sedang Tuhan beri. Bersyukur untuk apa yang Tuhan beri. Bersyukur untuk apa yang sedang Tuhan sediakan. Seriuslah di dalam beribadah. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Jangan pernah meragukan. Hari ini engkau terima yang terbaik yang dari Tuhan. Hari ini engkau yang belum terima janji Tuhan, Tuhan genapkan. Terima dengan iman. Walaupun kamu belum terima fisiknya, kamu terima dulu. Di dalam imanmu kamu terima. Terima kasih Tuhan. Untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk cucumu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untuk hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Mari kita pujikan bersama-sama. Terima kasih Yesusku. Semua bersuara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan